Energi merupakan kemampuan benda untuk melakukan usaha. Untuk pertemuan ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara energi dan usaha dan membedakan antara medan konservatif dan medan non-konservatif. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai usaha, yaitu kegiatan mentransfer energi. Sebelumnya kita sudah mendapat materi ini di SMP ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai beberapa miskonsepsi yang terjadi dan membahas mengenai hubungan antara usaha dan energi lebih lanjut. Jadi usaha dan energi ini sebenarnya sangat berkaitan ya dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kinematika dan dinamika. Kita lihat di sini, jika ada sebuah mobil dengan laju 10 meter per second. Dalam waktu T, ia menempuh jarak, let's say, S atau delta X, kemudian lajunya menjadi 20 meter per second. Maka bisa kita katakan mobil dipercepat. Ini kalau kita lihat secara kinematika. Secara dinamika, tentu kita berpikir pasti ada gaya, yaitu gaya dorong mesin, sehingga mobil bisa dipercepat. Setelah kita ketahui bahwa gaya dorong mesin adalah masanya dikali dengan percepatan si mobil. Di sini kita lihat ada usaha dan ada perpindahan atau jaraknya. Maka di sini bisa kita katakan mobil melakukan usaha. Usaha ini juga bisa kita lihat dari energi mobil yang bertambah. Jadi kalau misalnya mobil tidak ada gaya, mobilnya jalan terus, ya tentu usahanya nol. Tapi tidak mungkin ya, karena pasti ada gaya gesekan udara. Nah, jadi ide energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, setiap usaha pasti perlu yang namanya energi. Jika kita melakukan usaha, artinya kita mentransfer energi, dan energinya pasti berubah. Jika energinya tidak berubah, tentu tidak ada usaha. Nah, perlu diperhatikan bahwa usaha dan energi ini berkaitan erat. Ini adalah konsep yang paling dasar. Bukan usaha sama dengan gaya dikali jarak. Indikator utama suatu usaha adalah energinya yang berubah atau yang ditransfer. Usaha bernilai positif jika arahnya sama dengan gayanya. Bisa kita lihat di sini, arah geraknya ke kanan dan gayanya ke kanan. Di sini berarti usahanya positif. Artinya, si orang mensuplai energi ke sepeda. Sedangkan gaya gesekan, D dan F, merupakan gaya yang membuang energi. Dengan kata lain, usahanya bernilai negatif. Nah, bagaimana jika diberikan gaya dan perpindahan atau jarak? Ya, kita sudah tahu ya di SMP bahwa usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya adalah merupakan hasil kali dari gaya dan perpindahan atau jaraknya. Ini kalau kita membahas lintasan lurus. Tapi ingat, kembali ke konsep awal tadi, usaha yang dilakukan harus mengubah energi benda. Ya, jadi patokan utamanya itu, bukan rumus ini. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa usaha sama dengan gaya dikali jarak atau perpindahan. Nah, sebenarnya mana yang benar sih? Kalau misalnya ada gaya yang dikerjakan pada sebuah benda, tapi bendanya berbalik. Apakah usahanya bergantung pada perpindahan, delta X atau S tadi ya, atau bergantung pada jaraknya? Oke, jadi kita lihat dulu ya. Ada dua contoh kejadian. Di sini ada orang menaiki skuter. Sebuah skuternya menggunakan bahan bakar atau baterai ya. Kita sepakati menggunakan baterai aja deh. Ya, jadi ketika si skuter bergerak dari A ke B, maka apakah si skuter melakukan usaha? Tentu saja iya, karena berpindah ya. Yang kedua, ketika dari B ke A, katakanlah dia berbalik. Nah, di sini tentu skuter juga melakukan usaha. Apa indikatornya? Ya, dia menggunakan energi baterai. Energi baterainya berkurang. Bagaimana jika dia bergerak dari A ke B ke A? Tentu kita bisa katakan bahwa dia juga melakukan usaha. Indikatornya apa? Ya tentu saja energi baterai yang digunakan tidak dapat diambil kembali ya. Jadi otomatis di sini usaha adalah gaya dikali jarak kalau kita perhatikan penjelasan tadi. Nah,
Ini ada contoh kedua bandul, ya kita abaikan gesekan udara ya. Jadi di titik A, bandul memiliki energi potensial gravitasi katakanlah 10 Joule, kemudian di B energi potensial gravitasinya 0, dan di titik C energi potensial gravitasinya adalah 10 Joule juga. Jadi kalau kita lihat bandulnya bergerak dari A ke C, tentu bandul bisa melakukan usaha atau tidak. Kita lihat ya. Kita bahas dulu dari A ke B. A ke B energinya berubah dari 10 menjadi 0. Tentu di sini ada usaha ya. Nah, karena energinya berubah. Usahanya positif atau negatif? Ya, tentu saja positif karena gaya gravitasi mengarah ke bawah. Dan dari A ke B perpindahannya vertikal ya di sini. Nah, jadi usahanya positif. Kita lihat B ke C. Dari 0 Joule menuju 10 Joule, tentu energinya juga berubah. Pasti ada usaha dong oleh gaya gravitasi. Tapi nilainya negatif, sudah tahu ya, karena dia mengarah ke atas. Bagaimana jika dari A ke C? Kita bisa lihat dari A ke C, energinya sama-sama 10 Joule. Menandakan tidak ada perubahan energi. Berarti usaha oleh gaya gravitasi adalah 0. Ini bisa kita lihat juga karena gaya gravitasi ke bawah, sedangkan perpindahannya secara horizontal, maka tidak ada usaha pada kasus ini. Nah, yang menarik adalah dari A ke B ke C ke B ke A. Tentu dari A ke C balik lagi, energi tetap dong 10 Joule karena gesekan udara diabaikan. Tentu pada kasus ini, gaya gravitasi tidak melakukan usaha. Ya, jadi kalau dia kembali lagi, perpindahannya kan 0 nih. Ya, jadi usahanya adalah 0 berdasarkan penjelasan yang sudah kita lihat tadi. Di contoh 1, usaha adalah gaya dikali jarak. Sedangkan di contoh ini, usaha adalah gaya dikali perpindahan. Lah, yang mana yang benar? Jadi, dua-duanya benar tergantung medan gaya yang dipakai. Untuk medan gaya non-konservatif, alias energinya tidak bisa diambil kembali, maka usaha adalah gaya dikali dengan jarak. Misalnya nih, kamu berlari satu lapangan, kembali lagi ke titik semula. Maka kamu melakukan usaha. Bukan berarti usaha kamu 0 ya. Karena energi yang sudah kamu lepaskan, yang sudah kamu gunakan, tidak dapat kembali lagi. Jadi contoh medan gaya non-konservatif, ya semua gaya gesekan pasti mengurangi energi. Kemudian ini, ya gaya tarik atau gaya tekan dari material elastik. Ya, jadi contohnya nih, misalnya kamu memantul-mantulkan bola. Ya, jadi bolanya kan bisa terkompres, bisa kembali ke bentuk semula. Ya, di situ juga ada gaya yang membuat energi si bola ini hilang. Buktinya adalah jika kamu menjatuhkan bola, pasti bola tidak akan kembali ke tinggi semula. Ini karena bola mengalami yang namanya non-elastic material stress. Ya. Next, gaya tarik, ya, gaya tarik atau gaya dorong dan gaya tegangan tali dan berbagai gaya lain yang menyebabkan energi tidak dapat diambil kembali. Nah, yang kedua adalah untuk medan gaya konservatif. Kita menggunakan gaya dikali perpindahan. Contoh medan gaya konservatif adalah gaya gravitasi, gaya elektrostatik, dan gaya elastik. Namun demikian, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada sistem yang memiliki medan gaya konservatif saja. Kedua medan gaya ini akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa menghindari yang namanya gaya gesekan dan gaya-gaya lain yang membuat energi itu berkurang. Perlu dipahami juga bahwa untuk medan gaya non-konservatif, jika dia kembali ke titik semula, maka usahanya adalah tidak sama dengan 0. Usaha yang tidak sama dengan 0 ini menandakan bahwa energi tidak dapat diambil kembali. Ya, sedangkan untuk medan gaya konservatif, ketika dia kembali ke titik semula, maka energinya bisa diambil kembali. Contohnya nih, misal dari titik A ke titik B, kita perlu usaha 40 Joule. Dari B ke A, usahanya adalah negatif 40 Joule. Artinya usaha total adalah 0. Berarti energi bisa diambil seluruhnya kembali. Ya, jadi tidak ada energi yang terbuang. Oke, kita sudah tahu ya cara membedakan antara medan gaya konservatif dan medan gaya non-konservatif. Nah, selanjutnya kita akan menentukan usaha pada grafik gaya versus posisi. Ya, karena kita sudah tahu tadi, usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan atau gaya dikali dengan untuk garis lurus sama saja ya. Kita lihat posisinya saja. Bagaimana cara menentukan usaha pada grafik ini? Mudah saja. Ya, kalau dia konstan tentu kita sudah tahu dong.
Jika dia berpindah 1 meter dengan gaya 6, maka di sini usahanya adalah 6 joule. Ya, tentu usaha di sini juga bisa menggunakan luas di bawah grafik. Ya, simple saja. Jadi cari masing-masing dulu, usaha 0 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Kamu akan mendapatkan usaha totalnya. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan melalui grup. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye! Kita sudah mempelajari mengenai hubungan antara energi dan usaha. Indikator dari adanya usaha adalah perubahan energi. Jika tidak ada perubahan energi, maka dikatakan benda tersebut tidak melakukan usaha. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai perbedaan antara pendek gaya konservatif dan pendek gaya non-konservatif. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian paham dengan pelajaran yang diberikan. Bye!